Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada tanggal 15 November 2020. Hari ini biarlah hati kita bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan mukjizat dan karyanya dalam hidupmu. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap pertolongan yang Kau berikan, yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini Minggu tanggal 15 November 2020, kembali kami datang memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita, berkat melimpah dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul lagi di ibadah minggu ketiga di bulan ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari kita sembah Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan, sebab Dialah yang layak ditinggikan. Maha mulia
disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal maha kuasa, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, 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 oh terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Katakan Allah yang suci, Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Dia maha kuasa, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun seru. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, oh kudus,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat bersama-sama berkumpul Tuhan, walaupun tidak secara langsung, tetapi roh kami Tuhan sama-sama meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus di tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Yang bersemangat hari ini untuk lebih lagi memuji nama Tuhan, boleh kasih salam ke saudaranya, ke siapapun itu yang ada di sebelah Anda sekarang. Kasih salam dan senyum yang terbaik. Kita akan angkat satu pujian sungguh nyata. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Dia yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjaga kita selamanya, menjagaku selamanya. Come on, are you ready? Say 1, 2. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Dia yang setia, namun Kau yang setia menjagaku Tuhan, menjagaku selamanya. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Mari tepukan tanganmu. Sungguh nyata kasih-Mu, amin, segenap hatiku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu, amin, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yang masih semangat memuji Tuhan, kita akan sama-sama angkat pujian Hatiku Percaya.
terima kasih Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkaulah gunung batu kami Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, amin, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak berkasih setia, kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan supaya semakin hari kita dapat semakin menjadi sepertinya.
tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati setulus. Kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi, ku mau jadi, sekali lagi ku mau jadi sepertimu. Oh, benar Tuhan, kami mau jadi sepertimu Bapa. Sempurnakan kami Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Jadilah sesuai kehendak-Mu Bapa. Berkati beliau yang akan membawakan firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur
pasal 147 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 10 dan 11. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. 2, 3. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di dalam ayat 10 ini berbicara tentang kegagahan kuda. Dikatakan di situ bahwa ada sesuatu yang Tuhan tidak sukai, ada sesuatu yang Tuhan tidak senangi pada umat manusia, terlebih kepada orang Israel pada waktu itu. Apa yang dimaksud dengan kegagahan kuda? Yang pertama kita akan melihat kegagahan kuda di sini adalah merupakan sebuah lambang dari kekuatan pasukan perang. Kegagahan kuda merupakan kekuatan dari sebuah pasukan perang. Kalau kita ingat pada waktu orang Mesir mengejar orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, orang Mesir pada waktu itu mengejar dengan memakai kereta kuda dengan pasukan kudanya, dan di sanalah dan juga bangsa-bangsa asing pada waktu itu di luar Israel, mereka juga telah memiliki kekuatan pasukan perang yang pasukan berkuda itu. Tetapi Allah pernah berbicara kepada orang Israel. Kepada orang Israel ternyata Tuhan melarang umat Israel memiliki pasukan kuda. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Ulangan pasal 17 ayat yang ke-16. Ulangan pasal 17 ayat 16 di sana dikatakan, kalau saja Israel nanti memiliki raja, kata Tuhan. Di dalam pasal 17 ayat 16, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Di dalam Ulangan, Tuhan berbicara kepada Israel bahwa Israel tidak boleh kembali ke Mesir. Artinya, Israel tidak boleh memelihara kuda, memiliki pasukan kuda, pasukan perang yang berkuda, pasukan berkuda itu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 17 ayat 16 tadi adalah sebuah larangan supaya Israel tidak terjerat oleh kekuatan Mesir. Karena kita lihat bahwa orang Mesir pada waktu itu benar-benar bangsa Mesir memiliki kekuatan perang yang luar biasa pada zaman itu. Supaya orang Israel tidak terjerat dengan kekuatan Mesir, dengan kekuatan perangnya itu. Kemudian supaya Israel juga tetap mengandalkan Tuhan dalam melawan bangsa-bangsa asing di depan mereka. Tuhan menginginkan orang Israel itu tidak mengandalkan kekuatan kuda itu, kekuatan pasukan berkuda itu. Tuhan menginginkan orang Israel untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi bangsa-bangsa asing yang di depan mereka. Dan itu ternyata terjadi. Salah satunya ketika menghadapi orang Yeriko. Bagaimana Tuhan berperang dengan robohnya tembok Yeriko, hanya dengan seruan mereka, hanya dengan sorak-sorai daripada orang-orang Israel. Itu menyatakan bahwa Tuhan ingin orang Israel tidak mengandalkan kekuatan pasukan perang berkuda itu. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan raja-raja Israel tidak dikatakan supaya mereka tidak
banyak memelihara kuda dan tidak mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Tuhan tidak menginginkan orang Israel di dalam kekuatan perang seperti orang Mesir. Tuhan menginginkan mereka selalu di dalam menghadapi bangsa-bangsa asing, selalu pada saat mereka menghadapi musuh-musuhnya. Orang Israel hanya mengandalkan Tuhan. Tetapi di dalam berjalannya waktu, setelah zaman Raja Salomo, mulai dari zaman Raja Salomo, ternyata sudah terjadi sebuah penggeseran, terjadi ketidaktaatan di dalam di dalam 2 Tawarik 9 ayat 28. Di sana dikatakan kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Mulai zaman Salomo, Israel memiliki kekuatan perang, memiliki kekuatan dengan pasukan berkudanya. Bahkan Salomo mendatangkan kuda-kuda itu dari berbagai negeri. Bahkan dikatakan dari segala negeri. Itu artinya Israel mulai bermegah dengan kekuatan pasukan perang berkudanya. Sehingga muncul dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 31 ayat 1. Di sana dikatakan melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegur orang Israel, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Setelah pergeseran dari iman itu, setelah bergesernya dan ketidaktaatan orang-orang Israel, dengan mereka memiliki kekuatan pasukan berkuda, maka ternyata benar apa yang dikhawatirkan Tuhan, bahwa mereka tidak lagi memandang kepada yang Maha Kuasa Allah Israel, mereka tidak lagi mencari Tuhan. Makanya Tuhan menegur mereka melalui Yesaya 31 ayat 1 tadi, berbicara tentang aku tidak suka dengan kegagahan kuda. Ini berarti bahwa Tuhan tidak menyukai orang-orang yang mengandalkan kekuatan pasukan berkudanya, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Kemudian dikatakan dia juga tidak suka dengan kaki laki-laki. Kaki laki-laki di sini, apakah mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir kalau Tuhan tidak suka kaki laki-laki, mungkin suka dengan kaki perempuan gitu kan? Bukan berarti seperti itu. Kaki laki-laki menggambarkan akan mobilitas dan suatu kehebatan dari pasukan perang. Kembali kepada tadi, kekuatan perang, kekuatan pasukan kuda. Dan dikatakan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Karena ternyata dengan mereka memiliki pasukan dan kehebatan diri mereka, orang Israel mulai tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 10 ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang dengan sikap manusia yang mengandalkan kehebatannya sendiri. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang menggantungkan dirinya, menggantungkan hidupnya pada dirinya sendiri, menggantungkan pada kekuatannya. Misalkan saja orang menggantungkan dirinya, membanggakan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan mungkin parasnya, elok rupanya, cantik, ya, cakep. Kemudian juga mungkin secara pendidikan orang bisa mengandalkan pendidikannya yang tinggi, pendidikannya yang hebat, atau bahkan mungkin dengan hartanya orang mengandalkan harta kekayaannya. Orang bisa juga mengandalkan atau mengantungkan kehidupannya dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan bisa juga orang mengandalkan
atau menggantungkan dirinya dengan posisi, dengan jabatan-jabatan tertentu yang dimilikinya. Atau bahkan mungkin dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang dimiliki seseorang. Dikatakan ayat 10 ini dikatakan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang bermegah dengan kekuatannya, bermegah dengan apa yang dia punya, apa yang dia capai hari ini. Sebenarnya dengan masalah corona ini, manusia harusnya mulai menyadari diri, mulai sadar diri Bapak Ibu. Apa yang bisa dibuat dengan kekayaan seseorang? Apa yang bisa dibuat dengan pendidikan seseorang? Apa yang dibuat dengan segala sesuatu kekuatan manusia? Ketika tiba-tiba corona muncul di permukaan bumi ini, tidak ada yang bisa diandalkan sebenarnya di dalam kehidupan ini. Harta bisa habis dalam sekejap. Pada sekali waktu ketika kita menghadapi masalah, belum tentu pendidikan kita menyelesaikan masalah kita. Ketika kita dalam masalah tertentu, belum tentu harta kita bisa menyelesaikan masalah kita. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah tertentu, belum tentu pengalaman-pengalaman hidup itu bisa menyelesaikan masalah-masalahmu. Ketika menghadapi masalah-masalah tertentu, belum tentu posisi atau jabatan-jabatanmu hari ini bisa menyelamatkan masalahmu, bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupmu. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti, yang bisa kadang-kadang terjadi begitu cepat, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang ke-10 dari pasal 147 ini mengatakan bahwa Tuhan tidak suka dengan kegagahan kuda. Tuhan tidak senang dengan kaki laki-laki. Di sini mengartikan kembali saya mengatakan bahwa Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang jika ada sikap hidup kita yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan kemampuan kita, yang mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kembali kita lihat di dalam pasal 147 ayat yang ke-11. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Apa sebenarnya yang lebih daripada itu? Apa yang Tuhan senangi dalam hidup seseorang? Apa yang Tuhan suka? Apa yang disenangi oleh Tuhan? Seorang anak pasti menginginkan bisa menyenangkan hati orang tua. Demikian pula dalam kehidupan umat Tuhan. Sebagai Bapa kita sebagai anak kita pun ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa sebenarnya yang menyenangkan hati Tuhan? Ayat 11 ini berbicara Tuhan, ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada sesuatu yang disukai Tuhan, ada sesuatu yang disenangi oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang hidupnya takut kepada Tuhan. Hal yang menyenangkan Tuhan adalah ketika hidup kita takut kepada Tuhan. Ayat 11a tadi, takut, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, ternyata Tuhan hanya menginginkan ada rasa takut di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan sebenarnya lebih kepada rasa hormat kita kepada Tuhan. Rasa hormat, rasa kagum. Dengan demikian ketika kita mengagumi seseorang, ketika kita menghormati seseorang, kita mulai mempercayakan diri kepada orang itu. Demikian juga kepada Tuhan, ketika kita hormat, kita kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Ketika kita kagum dengan kekuatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya ada kepasrahan diri di situ.
Jadi rasa takut kepada Tuhan itu lebih kepada hormat, kagum, dan pasrah diri kepada Tuhan. Pasrah karena kita tahu Tuhan yang kita percaya itu penuh kuasa. Amin Bapak Ibu ya. Hormat, kagum karena kita tahu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kekuatan. Ayat yang kedua dari pasal 147, kita lihat. Ayat pasal 147 ayat yang kedua, di sana dikatakan, Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ada kekuatan Tuhan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Dalam zaman Esra saja sudah 70 tahun mereka tercerai-berai, tapi mereka bisa dikembalikan oleh Tuhan. Dan kemudian tahun-tahun kemarin ada beberapa orang-orang Yahudi yang sudah tercerai-berai di negara-negara asing, di negara-negara lain, tetapi kemudian mereka bisa kembali ke negaranya. Mereka kembali ke Israel. Kalau bukan tangan Tuhan yang melakukan itu, tidak mungkin Bapak Ibu. Itu berabad-abad. Tapi kalau Tuhan berfirman, aku akan menyatukan mereka, aku akan mengumpulkan mereka kembali, dan itu benar terjadi. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, ayat-ayat ini berbicara bahwa kita perlu takut kepada Tuhan karena ternyata apa? Karena Tuhan punya kekuatan, punya kuasa yang luar biasa itu. Dari ayat yang kedua ini, Allah punya kuasa memulihkan, bahkan bangsa Israel kepada orang Israel, Tuhan bisa memulihkan mereka yang tercerai-berai berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu kekuatan Tuhan yang luar biasa atas bangsa-bangsa, ketika kita tahu, kita melihat bahwa tangan Tuhan itu begitu sedemikian rupa mengerjakan bangsa-bangsa di dunia ini, maka sebenarnya kita lebih kepada apa? Hormat dan kagum kita, rasa takut kita bisa melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa memulihkan. Di sini lebih spesifik, di sini memulihkan Israel yang sudah tercerai-berai. Ayat yang keempat kita perhatikan, ayat yang keempat dari pasal 147. Kita takut kepada Tuhan, kita hormat kagum kepada Tuhan, dan kita bisa memasrahkan diri kepada Tuhan karena kita tahu bahwa sebenarnya ada kuasa Tuhan yang luar biasa atas alam semesta ini. Ayat yang keempat di sana dikatakan, Ia yang menentukan jumlah bintang-bintang dan yang menyebut nama-nama semuanya. Orang boleh pintar, ada banyak ahli, ada banyak orang-orang pintar yang menyelidiki bintang-bintang. Tapi coba ditanya, ada berapa jumlah bintang? Belum ditemukan berapa jumlah bintang itu sendiri. Dan lebih dahsyat lagi di sini dikatakan Tuhan menentukan jumlahnya. Tuhan yang tahu jumlah bintang itu ada berapa. Dan lebih lagi, Tuhan pun memberi nama kepada bintang-bintang itu. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, ada hal yang luar biasa, kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa atas alam semesta ini. Bagaimana kita tidak gentar dengan kuasa Tuhan? Kita tidak hormat dan kagum akan kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu renungkan betapa besar dan dahsyatnya Allah kita. Dia menentukan jumlah bintang-bintang itu. Dia yang mencipta, dia tahu jumlahnya berapa. Dia istilahnya dia yang mencetak, dia tahu berapa. Berapa dan apa, siapa namanya pun Tuhan tahu. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu punya nama, Tuhan pun tahu ya nama kita siapa. Amin ya. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan. Kemudian kalau kita lihat lagi ayat yang ke-8, bagaimana kekuatan Tuhan terhadap alam semesta ini. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Alam semesta Tuhan yang atur.
Tuhan menyediakan hujan, segala bentuk cuaca Tuhan yang atur. Kemudian juga ayat yang ke-16 dan ayat 18 di sana dikatakan, Ia yang menyampaikan, Ia yang meniupkan anginnya, maka air mengalir. Dia menurunkan, ayat yang ke-16 dulu, Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Dan dari mana datangnya salju? Ya. Hanya Tuhan yang mengerjakannya. Dari mana datangnya angin? Ayat yang ke-18. Dari mana mengalirnya air? Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Dari sini kita diajak oleh Tuhan. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu terhadap alam semesta ini, terhadap bangsa-bangsa di dunia ini yang dibentuk olehnya. Supaya kita mulai menyadari diri kita bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Dengan demikian ada rasa hormat, kagum dan takut kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan senangi dalam hidup ini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Orang yang berharap pada kasih setianya, atau orang-orang yang berharap kepada kemurahannya. Berharap artinya menantikan pertolongan hanya pada Tuhan. Berharap akan kasih setia Tuhan berarti menantikan setiap kehidupannya pertolongan-pertolongan dalam hidupnya itu hanya kepada Tuhan. Dan kembali kepada bagian atas tadi, menantikan pertolongan Tuhan. Di situ ada kesamaan, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam setiap hari dalam kehidupannya. Takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Kalau tadi penuh kuasa, di sini Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Dengan demikian kita diharap untuk terus mengandalkan Dia. Berharap akan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan bisa menyembuhkan orang yang patah hati. Kita lihat ayat yang ketiga. Mengapa kita disuruh berharap akan kasih setia Tuhan? Ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Allah kita, Allah yang penuh kemurahan. Allah kita, Allah yang penuh kuasa terhadap alam semesta tadi. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih dan setia. Ayat yang ketiga dengan lembut dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan Ia membalut luka-luka mereka. Siapa yang tidak pernah terluka dalam hidup ini? Saya yakin setiap kita pernah terluka. Kalau terluka mungkin satu kali. Tapi di sini firman Tuhan, luka-luka mereka. Seberapa banyak luka di dalam kehidupanmu? Tuhan dengan kemurahannya mau menyembuhkan engkau hari ini. Amin. Seberapa sakit dalam kehidupanmu? Tuhan mau menyembuhkan luka-luka itu. Berharap kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan luka dalam kehidupanmu, yang bisa menyembuhkan patah hati. Seringkali bukan hanya orang yang pacaran terputus kemudian patah hati. Orang bisa patah hati dengan berbagai macam alasan. Tapi dikatakan di sini, berharaplah dengan kasih setia Tuhan.
Karena kasih setia Tuhan, dengan kekuatannya Dia mau, Dia bisa, Dia sanggup menyembuhkan patah hatimu. Bisa sanggup menyembuhkan luka-luka hatimu, luka-luka di dalam kehidupanmu. Siapapun yang mengecewakan kehidupanmu, siapa yang telah melukai kehidupanmu, hari ini yang pasti seberat apapun luka itu, sedalam apapun luka itu, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Karena itu berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang orang-orang yang membutuhkan. Tuhan akan menegakkan itu. Orang-orang yang tidak mampu lagi, orang-orang yang saat ini mungkin tidak bisa memiliki kekuatan bahkan untuk istilahnya berdiri lagi. Tapi hari ini Tuhan katakan, Tuhan bisa menegakkan orang-orang. Bahkan dikatakan orang-orang yang tertindas sekalipun Tuhan akan angkat itu. Ayat yang ke-9, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, menyediakan yang diperlu. Binatang-binatang saja dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi anak-anak Tuhan. Dia yang memberi makan hewan, memberi makan anak-anak burung. Nah sekarang istilahnya, apalagi kita manusia yang percaya kepadanya. Karena itu berharap kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan senang dalam hidup kita. Berharap bahwa Tuhan itu sanggup memberi engkau apa yang pun yang kau perlu hari ini. Ayat yang ke-13, sebab Ia yang meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Meneguhkan palang pintu gerbangmu artinya adalah sebuah keamanan dan perlindungan. Tuhan sanggup memberikan keamanan. Tuhan sanggup memberikan perlindungan di dalam kehidupanmu, perlindungan dalam daerahmu, perlindungan di dalam kekuasaanmu itu. Tuhan sanggup. Tuhan meneguhkan palang pintu gerbangmu. Siapa yang bisa melindungi kita? Kalau kita berharap kepada orang-orang di sekitar kita, anak mungkin ingin perlindungan itu dari orang tua. Tetapi belum tentu orang tua kita sanggup melindungi kita. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara bahwa Tuhan itu yang sanggup memberi keamanan kepadamu, yang sanggup memberikan perlindungan penuh dan utuh kepadamu. Karena itu anak-anak Tuhan diharapkan, berlindunglah, berharaplah pada perlindungan Tuhan, berharaplah pada keamanan yang Tuhan janjikan ini. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu, berkat-berkat diberikan kepada anak-anak kita. Kemudian ayat yang ke-14 kita lihat, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sejahtera, kepenuhan, keamanan dan berkat Tuhan berikan. Tuhan sanggup memberikannya. Itu kemurahan Tuhan. Itu kasih setia Tuhan yang kita lihat yang tercatat di dalam pasal ini. Oleh karena itu diharapkan kita berharap kepada Tuhan. Berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Berharap bahwa Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita. Berharap segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita pergumulkan, penderitaanmu, kekuranganmu, apapun yang kau butuhkan hari ini, hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang berharap kepadanya. Takut akan Tuhan dan berharap kepada Tuhan.
Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kembali tadi saya katakan kita anak-anak Tuhan, bukankah ingin juga menyenangkan hati Tuhan? Sebenarnya sangat sederhana. Ada sebuah pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Ya. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Dengan apa kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Dengan apa kita bisa membuat hati Tuhan senang? Dengan tidak mengandalkan kekuatan kita, dengan tidak mengandalkan kelebihan kita, dan dengan apa? Hanya dengan takut kepada Tuhan, takut menghormati dan memasrahkan diri kita karena kepada tangan Tuhan yang kuat, dan tetap berharap kepada kasih setia Tuhan yang selalu akan diberikan di dalam kehidupanmu, yang selalu mau memberkati engkau, yang selalu mau melindungi engkau, yang mau menyembuhkan engkau, yang mau memberkati kehidupanmu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada kita hari ini, maukah engkau menyenangkan hati Tuhan? Ya. Saya percaya kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan, hanya satu, jauhkanlah dirimu dengan segala kesombongan. Tunduk pada kuasa dan kasih sayang Tuhan. Ya. Sekali lagi saya akan katakan, kalau Bapak, Ibu, dan saudara mau menyenangkan hati Tuhan, jauhkanlah dirimu dari segala kesombongan. Jauhkan dirimu dari segala kesombongan diri, dari segala sesuatu yang membuat engkau hanya bangga dan mengandalkan itu. Jauhkan segala kesombongan dalam diri kita dan tunduk pada kekuasaan dan kasih setia Tuhan. Tunduk pada kekuasaan dan kasih sayang Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau ternyata dalam hidup kami seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak Kau sukai. Kami melakukan hal yang tidak Kau senangi ya Tuhan. Tapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tidak menyombongkan diri kami, dengan kami tidak membanggakan kekuatan kami sendiri, tetapi kami hanya senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu, mengandalkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami semua yang telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita memberi yang terbaik. Kita angkat satu pujian Matahari yang Bersinar. Berkilauan, Kau yang jadikan
Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur Tuhan di hadirat-Mu. Kalau kami boleh beribadah hari ini Bapa, kami sangat mengucap syukur atas kebesaran dan penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh besar nama-Mu Tuhan. Sekarang kami datang Tuhan untuk memohon Bapa supaya Engkau memberkati kami Tuhan di kehidupan kami. Engkau tahu di masa-masa sulit ini Bapa, banyak aspek kehidupan kami yang terganggu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat gagah itu Bapa selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Kami ingin membawa di dalam doa Bapa untuk setiap pergumulan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, finansial kami, ekonomi keluarga kami Tuhan, yang mungkin saat ini kurang, kiranya Engkau Tuhan mencukupkan kebutuhan kami Bapa. Kami percaya Tuhan dengan iman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa di dalam doa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemerintahan Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan setiap kebijakan yang beliau adakan di negeri ini, itu semua dapat menjadi damai sejahtera bagi setiap masyarakat di Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau juga melihat negeri kami Bapa yang masih bergumul tentang virus yang melanda di negeri ini, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau menyatakan mujizat-Mu Bapa atas kami, atas negeri ini Tuhan, supaya seluruh negeri ini menyerukan nama-Mu yang besar Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya ini semua bagian dari rencana-Mu, dan kami percaya Engkau telah menyiapkan jalan keluarnya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini beserta seluruh rencana-rencananya Tuhan. Kami serahkan segala anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan sekarang. Biarkan mereka boleh menjadi teladan dan terang-Mu Tuhan, supaya mereka mencerminkan kasih-Mu. Mereka mencerminkan Tuhan Yesus dan menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam lingkup area sekitar mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, di mana tempat kami beribadah ini. Kami melepaskan berkat untuk GPI Philadelphia ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa, supaya selalu dengar-dengaran. Kami bawa juga Tuhan gembala sidang kami. Kiranya Tuhan berikan kesabaran penuh Bapa dalam menggembalakan kami para jemaat-Nya. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari segala macam perpecahan Tuhan. Kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak roh-roh jahat yang berusaha menyesatkan kami Tuhan. Kiranya Bapa, kami hanya berpegang pada firman-Mu Tuhan yang benar dan adil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala rencana gereja ini, pembangunan Bapa, semuanya Tuhan yang perlu diperbaiki kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga membawa jemaat kami yang sedang dalam masa pemulihan, yang sedang sakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Sulis yang pasca menjalani kemo lanjutan. Berkati juga ibunda dari Ibu Yohana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, turunkan kesembuhan untuk Oma Ramses Minggu pasca operasi. Kami pun membawa di dalam doa Bapa, berkati Ibu Eliana, berkati juga Tuhan Ibu Ratna Ipit yang telah menjalani operasi mata. Berkati pemulihannya Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa Bapa, supaya Engkau turunkan kesembuhan Tuhan atas Ibu Iren Joni dan juga Darren Joni Tuhan, di mana saudara kami ini Tuhan sedang dalam masa pemulihan pasca operasi usus buntu. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat kami ini, supaya Engkau turunkan kesembuhan yang luar biasa atas mereka Bapa. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati segala dokter yang menangani dan segala obat yang diminum mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga setiap jemaat yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin mereka lagi letih, lesu, dan berbeban berat Tuhan. Mungkin mereka juga sakit. Kami sama-sama bersatu hati supaya Engkau berikan kelegaan dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa di dalam doa Bapa
bagi saudari kami Tuhan, bagi Kak Tasya dan juga saudari Novita. Mereka ada di garda terdepan sekarang Bapa, menangani setiap pasien COVID-19. Berikan kekuatan yang luar biasa Tuhan, kesehatan yang luar biasa turun atas mereka, supaya mereka Tuhan boleh menangani pasien dengan baik dan benar, dan dapat menjadi teladan dan terang-Mu Tuhan di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan di dalam doa untuk tim pelayanan Youth for Christ, di mana kami melayani di ibadah online dan juga offline. Berikan anak-anak-Mu ini Tuhan kerendahan hati, supaya sejak dini Tuhan, sejak muda ini Bapa, kami dapat berjalan di dalam jalan yang benar dan dapat takut akan Tuhan. Berkati kami, satukan hati kami terus Tuhan. Berikan kami kesabaran, kerendahan hati, dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan jaga selalu kesehatan kami Bapa, agar kami tidak jatuh sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa di dalam doa Bapa untuk tatanan new normal di negara kami. Berkati supaya penerapan ini Tuhan dapat dijalani setiap masyarakat dengan kesadaran penuh dan disiplin yang ketat Tuhan, supaya Tuhan kami dapat perlahan tapi pasti dapat mengusir virus ini dari negeri kami Tuhan, dan bangsa kami pun dapat dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga kota Bogor, di mana tempat kami tinggal, supaya Tuhan Bogor dapat kembali menjadi zona putih, di mana kami dapat beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih Tuhan, berkati setiap masyarakatnya. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di atas segalanya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memohon ampun dari Engkau Bapa, dan kami juga melepaskan pengampunan untuk setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita telah berada di penghujung ibadah. Sekali lagi kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini tanggal 15 November 2020. Bapak Ibu dan saudara semua, untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.